Hai, apa kabar? Saya Rahman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Kali ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul All Eyes on BOJ and FOMC Meetings. Ya, pekan ini termasuk dalam the big week, mungkin bisa saya katakan demikian karena di pekan ini pada tanggal 21 September nanti akan digelar BOJ meeting untuk kebijakan moneter dan suku bunga, serta juga FOMC dari Bank Sentral Amerika Serikat yang juga merupakan sidang moneter atau sidang yang membahas suku bunga dan kebijakan moneter. Nah, lebih lanjut kita akan coba mengulas mengenai pertemuan dua bank sentral besar ini, bagaimana kemungkinannya dan juga bagaimana pengaruhnya ke mata uang masing-masing. Yang pertama saya akan membahas BOJ meeting. Ini akan digelar 21 September 2016. Sebagai ulasan sebelum kita masuk ke proyeksinya, BOJ meeting ini sejak Januari 2016 itu sudah kehilangan efektivitasnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan kebijakan moneter untuk saat ini sudah mencapai limitnya, dianggap sudah mencapai limitnya, di mana suku bunga sudah diturunkan ke minus 0,1%. Lalu stimulus yang merupakan base money target atau di Jepang disebutnya kuantitatif stimulus easing, itu sudah mencapai 80 triliun per tahun, 80 triliun yen ya per tahun. Terus di pertemuan kemarin terakhir di bulan Juli, tanggal 29 Juli, itu juga ditambah pembelian ETF dari Bank Sentral yang sebelumnya hanya 3 triliun, sekitar 3,1 triliun, itu ditingkatkan hampir 2 kali lipat menjadi 6 triliun. Terus USD Funding Facility juga ditambah. Keempat hal ini, pelonggaran moneter ini tidak banyak memberikan dampak pada market yang tujuannya untuk mensupport. Jadi seperti kayak Nikkei, indeks Nikkei terhitung sampai saat ini berjalan di 2016 masih terakumulasi turun 13%. Sementara dolar yen, di mana kita tahu mungkin pelonggaran moneter ini salah satu tujuannya adalah untuk melemahkan yen atau dengan kata lain menaikkan dolar yen lebih tinggi. Namun ternyata di 2016 berjalan ini sampai hari ini mengalami tekanan 15%. Jadi di sini kami melihat ini sudah mencapai titik tertinggi, namun pasar tidak meresponnya dengan searah. Yang berikutnya mengenai target inflasi. Setelah pelonggaran moneter 3 tahun ini dari 2013 katakanlah, BOJ masih belum mencapai target inflasinya. Jadi kalau kita lihat di sini dari zamannya Gubernur Haruhiko Kuroda, Gubernur Bank Sentral Jepang, yang masuk menjabat di BOJ sejak April 2013 lalu, ini sampai saat ini kita belum lihat inflasi Jepang itu stabil di 2%. Kalau kita lihat di sini untuk basis bulanan memang pada pertengahan 2014 lalu ada lonjakan hampir di atas 2%, sedikit di atas 2%. Namun secara umum dari 2012 sejak ya baik Perdana Menteri AB dan juga pelonggaran moneter Bank Sentral, kita masih melihat relatif masih di bawah 0,5%, bahkan saat ini di zona negatif di bawah 0%. Jadi kami melihat di sini tidak efektif. Jadi inflasi pelonggaran moneter yang demikian besar dan suku bunga yang sudah dinegatifkan ternyata ya boleh dikatakan tidak mampu mengangkat inflasi sesuai targetnya di 2%. Hanya sekali pencapaian target, habis itu relatif secara dominan masih di bawah 0,5%, bahkan sekarang di bawah 0% atau negatif. Ya, ini berikutnya adalah BOJ meeting 21 September untuk fokusnya. Ada 4 fokus mungkin yang perlu kita lihat dari pertemuan ini. Yang pertama di monetary policy.
Untuk suku bunga, mayoritas pasar melihat BOJ akan mempertahankan suku bunga negatifnya di minus 0,1%. Lalu untuk stimulus di sini kita masih lihat dan juga pasar secara umum masih melihat akan dipertahankan di 80 sekitar ya 80 triliun yen per tahun. Jadi ini masih akan dipertahankan kebijakan moneternya. Terus yang menarik dari pertemuan BOJ meeting 21 September ini adalah comprehensive assessment, adanya penilaian untuk efektivitas kebijakan moneter, pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Jepang selama ini. Jadi pasar memang mengharapkan akan adanya asesmen yang objektif. Jadi kenapa memang pelonggaran moneter ini tidak terlalu berdampak seperti yang diharapkan pada Jepang. Jadi ini mungkin di comprehensive assessment ini dapat dinilai jika memang BOJ melakukannya dengan objektif. Nah, dari hal tersebut lahir kemungkinan bahwa mungkin dengan penilaian tersebut kebijakan moneter ini tidak akan lagi berada di depan untuk perbaikan ekonomi, melainkan mungkin akan diambil alih oleh kebijakan fiskal. Jadi pemerintah lebih akan dominan untuk hal tersebut. Nah, ini perlu kita saksikan comprehensive assessment ini karena menyangkut ke depannya untuk pelonggaran moneter Jepang, apakah akan terus dikembangkan atau memang udah mencapai puncaknya dan kemudian dikurangkan. Jadi ini mungkin menarik untuk melihat comprehensive assessment-nya. Yang ketiga adalah inflation target 2%. Jadi di sini karena sampai saat ini inflasinya belum terlalu terlihat menarik atau terlihat meningkat, ada kemungkinan perlu diwaspadai bahwa target inflasi 2% yang sebelumnya ditaruh di bulan Maret 2018 kemungkinan bisa akan diundur lagi. Jadi untuk hal ini kita masih perlu perhatikan hasil BOJ meeting. Apakah target inflasi 2% di bulan Maret 2018 atau akhir fiskal 2017 untuk tahun fiskal Jepang itu tetap dipertahankan atau dimundurkan lagi. Jadi ini hal ketiga yang mungkin bisa kita perhatikan dari BOJ meeting. Yang terakhir adalah rebalancing kebijakan moneter. Jadi penyeimbangan kebijakan moneter ya. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa suku bunga yang negatif saat ini adalah kebijakan moneter yang cukup sudah terlalu besar untuk dilakukan oleh BOJ. Jadi di sini masih mungkin bisa dilakukan lebih lanjut sebagai cara untuk menyeimbangkan. Jadi di sini ada kemungkinan bahwa BOJ melakukan pembelian obligasi jangka pendek atau pengurangan kepemilikan untuk obligasi jangka panjang untuk menstabilkan yield dan lebih bersifat yang jangka pendek, sementara jangka panjangnya agak distabilkan. Jadi di area ini mungkin kita perlu perhatikan lagi kalau memang ada hal demikian. Ada anggapan yang mengatakan bahwa Jepang akan melakukan reverse operation twist. Jadi menjual obligasi jangka panjang dan membeli obligasi jangka pendek untuk stabilitas yield. Jadi di sini mungkin kalau memang dilakukan ini mungkin bisa mempengaruhi pada dolar yen. Artinya mungkin lebih mensupport dolar yen jika memang ini dilakukan, karena ini satu hal yang tidak biasa dilakukan dalam pelonggaran moneter Jepang selama ini. Jadi kalau jika ini dilakukan mungkin merupakan hal yang baru dan bisa diharapkan bisa berdampak pada market seperti yang dilihat tadi. Saat ini dolar yen sedang dalam kinerja negatif, kemungkinan bisa mensupport lagi di dolar yen ataupun juga di Nikkei. Nah, berikutnya FOMC meeting 21 September 2016. Di sini kalau kita lihat ekspektasinya secara umum, market melihat masih kemungkinan yang kecil. Jadi probabilitasnya sangat rendah untuk FOMC meeting 21 September melakukan kenaikan suku bunga. Di sini dari pasar CME dilihat bahwa untuk potensi kenaikan suku bunga itu probabilitasnya hanya 12%. Dibandingkan yang mempertahankan suku bunga 88%. Jadi di sini untuk hal ini kita masih lihat kemungkinan besar The Fed atau FOMC masih akan mempertahankan suku bunganya. Nah, untuk proyeksi ini Anda bisa lihat dalam link tersebut
yang saya tunjuk ini. Yang menjadi catatan penting dan mungkin bisa mendukung rendahnya probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat adalah data-data yang penting yang diambil dari FOMC meeting sejak Juli lalu. Jadi Juli, Agustus sampai September berjalan ini, kami masih melihat data-datanya cenderung dirilis lebih pesimis. Seperti di sini ada data ISM untuk manufaktur dan ISM untuk non manufaktur atau jasa. Ini mengalami tekanan yang signifikan di kedua data ini. Untuk sektor bisnis kita masih belum lihat perbaikan yang lebih lanjut. Jadi justru malah dari FOMC Juli lalu ke saat ini cenderung malah tertekan drastis. Bahkan ISM service-nya merosot di bawah low sebelumnya. Terus berikutnya tenaga kerja. Di sini ada non-farm payroll dan juga ada ADP employment yang juga menunjukkan penurunan. Jadi dari sektor bisnis aktivitasnya menunjukkan penurunan. Tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan penurunan. Dan kemudian yang terakhir kaitannya dengan consumer spending. Di sini retail sales dari penjualan retail itu juga mengalami penurunan. Jadi dari data-data tersebut yang dilihat di sini, ini kemungkinan menunjang bahwa FOMC meeting 21 September ini masih akan mempertahankan suku bunganya untuk saat ini. Nah, berikutnya adalah fokusnya untuk FOMC meeting. Yang pertama adalah monetary policy. Seperti yang dikatakan tadi, untuk suku bunga masih diperkirakan akan dipertahankan di 0,50%. Yang berikutnya adalah economic projection. Jadi ada 3 hal di sini. Yang kedua, economic projection. Di sini kita perhatikan proyeksi ekonomi dari meeting Juni sebelumnya. Jadi Juni, Juli, dan September. Nah, Juli ini bukan meeting yang besar. Nah, Juni ini meeting besar. Juli meeting biasa. Lalu September ini meeting besar. November nanti meeting biasa. Dan Desember nanti meeting besar. Jadi ada selang-seling untuk FOMC meeting setiap tahun di mana mereka akan mengeluarkan proyeksi ekonomi. Nah, karena terakhir lalu Juni, nah September ini akan mengeluarkan lagi proyeksi ekonominya. Nah, untuk di proyeksi ekonomi Juni lalu, yang menjadi catatan adalah The Fed menurunkan proyeksi GDP dari 2,2% di 2016 menjadi 2,0%. Sementara untuk inflasi dinaikkan ekspektasinya. Jadi di sini kami masih melihat mungkin secara umum perekonomian yang masih belum banyak mengalami ataupun di projection belum banyak akan mengalami perbaikan. Jadi ini mungkin masih akan menjadi kendala untuk The Fed untuk menaikkan suku bunganya saat ini. Nah, berikutnya yang terakhir adalah Janet Yellen untuk konferensi persnya setelah pertemuan FOMC meeting 21 September besok mungkin akan didengar dan akan jadi fokus untuk melihat apakah masih ada indikasi untuk kenaikan suku bunga 2016 ini jika memang FOMC meeting besok tetap mempertahankan suku bunga. Jadi ini hal yang mungkin kita perlu perhatikan di FOMC meeting tersebut. Yang paling utama mungkin ya kebijakan suku bunga yang proyeksinya masih akan dipertahankan. Nah, setelah melihat data-data tadi dari BOJ meeting maupun dari FOMC meeting dan ekspektasinya, kami melihat selama mereka masih cenderung mempertahankan suku bunganya, kemungkinan gerak harga bisa diperhatikan sebagai berikut. Kayak di sini indeks dolar. Di sini saya ambil fokus di mayoritas di 2016, terutama dari puncak kenaikan 100.51 tertinggi sepanjang beberapa tahun ini, dan juga terendah sejak 2015-2016 di 900.919. Di sini membentuk triangle. Symmetrical triangle ya maksud saya. Jadi harga cenderung flat di areal ini dan sekarang memiliki resisten 97 dan 95. Jadi kalau FOMC meeting skenario seperti yang tadi disebut, saya pikir harga masih akan bertahan di bawah 97 untuk resisten line dari symmetrical triangle ini dan cenderung kemungkinannya akan terkonsolidasi. Nah, yang jadi fokus kedua dari chart ini adalah range area dari 2015-2016. Jadi di sini ada 100, 96, 50. 100 ini adalah upper range, medium range, dan lower range. Nah, sekarang posisinya meskipun rebound, harga masih di bawah medium range. Jadi untuk kedepannya di FOMC meetings jika sesuai skenario yang tadi disebut, medium range dan resistance line dari symmetrical triangle, saya pikir akan masih akan efektif jadi resisten dan ini akan batasi rebound indeks dolar
untuk kemudian konsolidasi atau koreksi tekanan akan berkembang. Untuk sementara potensi tekanan kita masih melihat support di area 95 yang merupakan support line dari symmetrical triangle. Jadi medium range dan symmetrical triangle kita perlu perhatikan, terutama bagian resistance-nya. Nah, untuk skala yang lebih besar dari indeks dolar adalah range 2015 dan 2016 untuk geraknya. Jadi geraknya masih flat. Jadi kalau kita perhatikan dari 2014 lalu harga akselerasi naik. Nah, kemudian cenderung flat di area 900 dan 93. Nah, yang menjadi catatan penting dari area ini adalah yang pertama yang tadi disebut medium range dan trendline resistance dari 105.51. Yang kedua adalah kemungkinan fluktuasi yang berulang. Jadi di sini dari kuartal 3 2015 terjadi fluktuasi dolar, di mana saat itu juga terjadi peningkatan isu untuk kenaikan suku bunga yang akhirnya baru akan dinaikkan saat itu di bulan Desember, di mana di kuartal 4 ini kemudian melonjak, dan sementara di kuartal 3 terjadi fluktuasi. Nah, jika memang demikian tidak ada kenaikan suku bunga di pertemuan ini dan masih ada kemungkinan kenaikan suku bunga di 2016, kita perlu waspadai fluktuasi areal ini. Jadi kita masih lihat kemungkinan bisa pecah support trendline dan mungkin bisa ke lower range lagi selama medium range dan resistance range dari indeks dolar terbatas di areal ini. Dan berikutnya adalah dolar yen yang masih dalam downtrend. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bearish channel. Yang kedua adalah SMA 100 sebagai resistance line. Jadi ini adalah key areanya untuk saat ini. 100 di antara 102 dan 104 yang perlu kita perhatikan sebagai resistance area dan sekaligus key area-nya. Jadi selama BOJ tidak banyak merubah kebijakan moneter terutama suku bunga dan stimulus, saya pikir resistance ini kita perlu perhatikan dan mungkin akan jadi kuat lagi atau efektif. Untuk berikutnya yang perlu kita perhatikan kecenderungannya tekanan. Jadi kita punya support yang pendek nih sekitar 101 dan support pentingnya di sekitar level 100. Sekali lagi dolar yen perlu diperhatikan area resistance line dari bearish channel dan juga SMA 100 sebagai resistance-nya. Jadi sebagai kesimpulan yang pertama bahwa BOJ, pelonggaran moneter BOJ yang kurang efektif dan juga data-data ekonomi Amerika Serikat yang belakangan ini cenderung melemah akan memberikan alasan bagi BOJ dan FOMC untuk mempertahankan kebijakan moneter mereka dalam sidang moneter di pekan ini pada 21 September. Yang kedua, rebound dolar dan juga dolar yen belakangan ini sedang menghadapi FOMC dan BOJ meeting dan juga sedang menghadapi key resistance area. Yang ketiga, jika BOJ dan FOMC meeting pekan ini cenderung mempertahankan kebijakan moneter masing-masing, kami masih melihat resistensi area dari dolar dan dolar yen akan efektif. Dan ini mungkin akan kedepannya akan cenderung memberikan tekanan bagi kedua mata uang tersebut. Seperti kayak dolar yen, mungkin kita bisa melihat potensi untuk break ataupun mendekati level 100 lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.